Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Caroline Yanice Kusyanto Tatiwakeng, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Air Kehidupan di Kesamben. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita berada dalam keadaan baik dan sehat. Kalau mungkin ada yang dalam keadaan sakit atau bergumul, tetaplah untuk tersenyum, karena semuanya akan indah jika kita lalui bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kembali kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk meminta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk saat ini, di mana kami boleh kembali Tuhan izinkan untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya ya Tuhan, kami memohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, kami mengerti dengan baik dan juga boleh kami lakukan dalam perjalanan iman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Esra pasalnya yang kedua, ayat yang ke-2b sampai dengan ayatnya yang ke-35, yang begini bunyi firman Tuhan. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arah 775 orang, Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab 2.812 orang, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatu 945 orang, Bani Sakai 760 orang, Bani 642 orang, Bani Bebai 623 orang, Bani Asgad 1222 orang, Bani Adonikam 666 orang, Bani Bikwai 2056 orang, Bani Adin 454 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Besai 323 orang, Bani Yora 112 orang, Bani Hasum 223 orang, Bani Gibar 95 orang, Bani Betlehem dari Betlehem 123 orang, orang-orang Netofa 56 orang, orang-orang Anatot 128 orang, dari Asmawet 42 orang, dari Kiryat Arim, Kefira dan Beerot 743 orang, dari Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 223 orang, dari Nebo 52 orang, Bani Magbis 156 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono 725 orang, dari Yeriko 345 orang,
Bani Sena 3.630 orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya di dalam perjalanan hari lepas hari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap proses pembentukan Tuhan bagi umatnya Israel sungguh luar biasa. Dulu 40 tahun mereka di padang gurun. Satu generasi diobok-obok oleh Tuhan, dibersihkan, baru masuk tanah perjanjian. Seleksi kedua lebih panjang lagi, 70 tahun, 2 generasi. Tujuannya supaya orang-orang Israel dimurnikan, disiapkan untuk menjadi umat yang luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa setelah zaman Salomo, kerajaan terpecah 2, utara dan selatan. Utara memakai nama Israel dan selatan memakai nama Yehuda. Lalu utara jatuh ke tangan Asyur. Beberapa tahun kemudian Yehuda jatuh ke tangan Babel. Nah, ketika orang-orang Yehuda ini pulang dari pembuangan di Babel, mereka pulang dalam 3 gelombang. Gelombang pertama di bawah pimpinan Zerubabel, gelombang kedua di bawah pimpinan Esra, dan gelombang ketiga di bawah pimpinan Nehemia. Gelombang pertama di bawah pimpinan Zerubabel. Zerubabel punya konsentrasi membawa mereka untuk kembali memikirkan bagaimana pembangunan dan juga memperbaiki bait suci. Gelombang kedua di bawah pimpinan Esra. Esra juga punya konsentrasi yang berbeda, yaitu bagaimana untuk membereskan sikap hidup dari bangsa itu, untuk mengubah karakter mereka supaya ingat kembali pada ibadah-ibadah, aturan-aturan, dan ajaran-ajaran Taurat kembali ditegakkan. Gelombang ketiga di bawah pimpinan Nehemia. Nehemia juga punya konsentrasi yang lain, yaitu bagaimana membangun tembok Yerusalem. Sangat menarik Bapak Ibu dan Saudara, karena mengapa Zerubabel yang pulang pertama itu proyek utamanya adalah membangun bait suci atau bait Allah. Mengapa bukan tembok Yerusalem yang juga kita tahu bersama ikut hancur pada saat itu? Tapi mengapa harus bait Allah? Jawabannya ialah karena ketika umat itu pulang, maka yang mereka butuhkan tidak hanya tempat tinggal, tapi juga mereka butuhkan rumah Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak hanya punya Allah yang hidup, tapi juga mengingatkan mereka bahwa persekutuan dengan Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting. Dan itu terlihat juga walaupun proses pembangunan bait suci itu belum rampung dan masih setengah jalan, tapi Zerubabel meminta umat Israel untuk membuat mezbah persembahan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan kitab Esra ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Allah setia akan janji pemeliharaannya dalam memulihkan kaum sisa Yahudi dari pembuangan mereka di Babel. Kembalinya kaum sisa Yahudi ke negeri mereka dan pembangunan kembali bait suci menyatakan bahwa Allah senantiasa ingin memulihkan umatnya yang menyeleweng. Dan rencana Allah itu bukan hanya mencakup hukuman karena ketidaksetiaan umat, tetapi juga pemulihan dan harapan bagi kaum sisa
yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita simak pembacaan kita saat ini, maka disebutkan ada sekitar 42.360 orang yang masuk dalam daftar gelombang pertama dari orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan di Babel bersama dengan Zerubabel. Mereka terbagi atas asal-usul keluarga dan kota asal mereka. Juga daftar para imam yang ikut kembali pada saat itu di dalam pembacaan kita selanjutnya. Luar biasa. Walaupun orang-orang Israel yang pulang ini berasal dari berbagai suku yang berbeda, berbagai kota yang berbeda, berbagai pengalaman dan status sosial yang juga berbeda, tapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu percaya bahwa Tuhan telah memanggil mereka pulang untuk membangun kembali rumah Tuhan atau bait suci yang hancur. Bapak Ibu Saudaraku, daftar itu bukan semata-mata hanya untuk menghitung jumlah berapa banyak umat yang akan kembali pada gelombang yang pertama ini, tapi lebih daripada itu, untuk menegaskan bahwa Allah menginginkan semua umatnya kembali ke tanah perjanjian tanpa terkecuali, di mana mereka semua berada dalam bingkai umat perjanjian, yang mana Allah hendak mewujudkan maksudnya yang indah bagi umatnya. Di sini terlihat jelas bahwa kuasa dan kasih Allah itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan ketika Allah sudah merancang dan berkehendak, maka tak seorang pun dapat menghalanginya. Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita ambil lewat firman Tuhan pada malam ini? Yang pertama, belajar mengimani bahwa janji Tuhan selalu Ia tepati. Rencananya tidak akan pernah gagal, dan waktu bukanlah kendala untuk tetap percaya. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang peduli. Ia peduli terhadap umatnya Israel. Ia juga peduli terhadap saudara dan saya. Ia peduli dengan perasaan kita. Ia peduli juga dengan keadaan kita. Mungkin di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang menyedihkan dan menyakitkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana indah buat saudara dan saya. Seberat apapun perjalanan yang kita tempuh, atau mungkin saat ini engkau sedang ada dalam perjuangan yang luar biasa hebat, atau mungkin saat ini kita hampir menyerah karena kita tidak sanggup lagi untuk bisa berdiri tegak karena beratnya persoalan hidup, atau mungkin saat ini kita berada dalam keadaan sedih yang mendalam karena harus berpisah dengan orang yang kita kasihi. Jangan pernah menyerah, karena apapun kondisi kita saat ini, Allah tetap peduli kepada kita. Oleh sebab itu, tetaplah setia, kuatkan hatimu ketika kita sedang berada dalam pembentukan dan proses Tuhan. Karena semuanya ada dalam bingkai rencana Tuhan sebagai bentuk cinta kasih juga kepedulian Tuhan kepada saudara dan saya.
Pelajaran yang ketiga dan yang terakhir, janji pemulihan Tuhan, ya dan amin. Janji pemulihan itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel yang hidup pada zaman itu, tapi juga berlaku buat kita saat ini. Kita semua sedang merindukan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan atas kondisi ekonomi kita, pemulihan atas sakit yang kekasih atau yang kita alami, pemulihan terhadap rumah tangga kita yang sedang dalam persoalan, terlebih khusus pemulihan atas kondisi dunia dan bangsa ini dari wabah COVID-19. Yehuda sudah mengalami pemulihan itu. Dan saya percaya Tuhan juga akan memulihkan kita dan bangsa ini. Jangan pernah berhenti percaya dan berharap. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam setiap proses pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan kami alami saat ini, kami percaya Tuhan punya rencana dan maksud yang indah untuk kami. Karena itu Bapa, saat ini ketika kami boleh Tuhan izinkan mengalami setiap ujian-ujian Tuhan, atau mungkin saat ini kami sedang mengalami setiap proses pembentukan Tuhan dalam hidup kami memohon berikan kami kekuatan, kemampuan untuk juga tetap bisa tersenyum di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan tetap bisa berdiri tegak dan berkata, Tuhan itu baik. Terima kasih untuk sabda firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya bahwa kami bisa dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga punya semangat hidup yang baik dalam menjalani kehidupan yang Tuhan bentangkan untuk kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami bawa di dalam doa kami setiap proses yang juga Tuhan izinkan terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Wabah COVID-19 yang juga masih belum berakhir. Kami berdoa untuk pemerintah kami dengan berbagai upaya-upaya yang mereka lakukan untuk bisa memutus penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati. Pengadaan vaksin tahap kedua saat ini, biarlah Tuhan juga memberkati agar semuanya berjalan di dalam rencana Tuhan yang indah. Bapa dalam sorga, kami berdoa saat ini buat mereka yang saat ini di dalam pergumulan dan juga perjuangan hidup. Ya Bapa, kami yang bergumul saat ini karena kondisi ekonomi kami yang belum pulih, kami yang bergumul saat ini karena kondisi kehidupan kekasih dan juga kesehatan kekasih kami, atau mungkin kami yang saat ini masih dalam keadaan kurang baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami juga yang bergumul saat ini untuk merindukan pasangan hidup. Bahkan kami yang juga bergumul saat ini yang merindukan untuk mendapatkan keturunan. Tuhan,
Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kekuatan untuk bisa tetap menjalani semua ini dengan penuh ungkapan syukur, tetap sabar menanti jawaban Tuhan yang indah, dan percaya apapun jawaban Tuhan nantinya untuk kami, walaupun kadang tidak seperti yang kami harapkan, ajar kami untuk bisa tetap berkata bahwa Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan kami semua dimanapun kami berada saat ini. Dalam setiap kerinduan bahkan harapan-harapan kami, berkenan Tuhan memberkati. Kalaupun saat ini Bapa, kami juga ada di dalam setiap proses pembentukan Tuhan, kami juga memohon kepadamu, Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menjalaninya dengan penuh ungkapan syukur. Malam sudah menjadi bagian hidup kami Bapa. Kalaupun sebentar Tuhan akan izinkan kami untuk bisa beristirahat di malam ini, kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan, agar esok hari kami dapat Tuhan izinkan menikmati hari yang baru di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan sembah syukur kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.